Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh datang di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, mari siapkan hati kita akan menyembah kepada Tuhan. Mari berikan hati kita saat ini di hadirat Tuhan. Kita mari menghormati kekudusan Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Mari kita naikkan pujian kita bahwa Tuhan adalah pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Ini hati kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku.
Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ini hati kami yang rindu melihat kedahsyatan-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Mari Engkau layakkan kami Tuhan. Mari terus Engkau baharui kami hari dari hari Bapa. Karena kami merindukan lawatan Allah dalam hidup kami. Kami sungguh tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Biarlah segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Lebih lagi katakan, segala pujian dan
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Boleh ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat ini semuanya kita di dalam sukacita yang melimpah-limpah yang datang daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan dengarkan kesaksian yang akan disampaikan saat ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan sebuah kesaksian mengenai masa-masa yang saya alami di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama saya bersyukur karena di tahun ini saya mendapatkan kemurahan cinta kasih Tuhan yang begitu amat besar kepada saya, terlebih di bagian kesehatan. Dulu saya boleh 2 tahun yang lalu didiagnosa oleh dokter, saya boleh divonis mengalami miom minimal 3-5 cm. Tapi semua itu bisa teratasi dengan baiknya karena saya juga disupport oleh orang tua saya, terlebih ibu saya, yang dimana pola makan saya, pola kesehatan saya, pola tidur saya, benar-benar itu semuanya terjaga dengan baiknya hingga kemarin terakhir kontrol di bulan Maret atau enggak Juni kalau nggak salah, itu kami kontrol terakhir dan itu ternyata semuanya sudah hilang dan teratasi. Dan juga di tahun ini saya boleh mengalami masa-masa, bisa dibilang masa-masa kesedihan saya. Saya di tahun ini di bulan 5 kemarin kami semua tim medis yang ada di LRT mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan kami yang sebelumnya, yaitu perusahaan Tirta Medical Center. Jadi kami 10 tim paramedis beserta dengan 2 dokter, kami semuanya mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja. Memang di masa pandemi COVID-19 ini perekonomian itu sangat merosot sekali, hingga saya pun sebagai tim medis lapangan mengalami hal tersebut. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan saya tekun di dalam Tuhan, dengan saya giat dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara saya boleh kembali bekerja di perusahaan LRT dengan perusahaan Medsa Medika Prakasa Klinik. Dan itu saya boleh juga diberi kesempatan dan diberi tanggung jawab oleh perusahaan Medsa sebagai penanggung jawab dari tim-tim medis saya. Dan saya sangat bersyukur sekali di tahun ini pula saya mendapatkan STR saya, yaitu surat tanda registrasi keperawatan. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk mengambil ujian STR ini. Sampai beberapa kali saya gagal dan saya sempat sampai sudah putus asa, bahkan sempat sampai kayak mau pindah jurusan. Tapi yaitu kemurahan Tuhan, bahkan dengan saya benar-benar tekun dan mengandalkan Tuhan, saya boleh dibebaskan di tahun ini. Saya boleh mendapatkan STR saya dan saya juga bisa mendapatkan STR itu karena cinta kasih Tuhan, bahkan juga support dari orang tua saya, terlebih juga ibu saya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada orang yang juga telah membantu saya dalam beberapa bulan ini di masa-masa pandemi COVID ini, yang sudah merelakan waktunya juga untuk saya. Ya, saya berterima kasihlah kepada abang itu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Tuhan kalau cinta kasih Tuhan begitu amat besar kepada saya di tahun ini, walaupun di masa-masa pandemi COVID ini sangat memprihatinkan. Dan di sini saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap tekun di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, dan juga tetap terus setia kepada Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin, seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 indah pada waktunya. Dan saya juga mengucapkan kepada Gembala Sidang untuk Pak Arif,
tetap semangat Pak, tetap jaga kesehatan juga, dan juga untuk seluruh jemaat-jemaat GKSI yang lainnya juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan, dan kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Mari angkat pujian kita, mari naikkan syukur kita di hadiratnya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan akan memberikan kelegaan yang baru daripada Tuhan. Mari masuk, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jadilah seperti yang kau imani, saudara. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes, katakan dengan iman. Sebab Tuhan Dia baik. Yes, Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan baik, saudara. Setiap kita harus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu saudara, kita mau lebih lagi mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Ketika firman Tuhan disampaikan dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan itu kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara.
Mari lebih lagi, mari datang di hadirat. Siapkan hati kita saudara. Jangan biarkan waktu ini berlalu, tapi biarlah waktu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk firman Allah boleh berbicara di dalam setiap hidup kita. Tuhan, mulialah namamu Bapa. Haleluya. Shikaralabaya shikatakuya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya.
sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau sanggup, berfirmanlah Tuhan. Syikaralabaya syikara. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami rendahkan hati di bawah hadirat-Mu, memohon belas kasihan dan anugerah-Mu tercurah atas kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu, mengaplikasikannya dan mendapatkan kekuatan dari dalamnya. Dan tuntunan dari-Mu selalu berlaku atas tiap-tiap kami. Sekali lagi pengurapan-Mu turun bekerja atas ibadah kami ini, dan Tuhan dipermuliakan. Dan Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik, yang menaungi dan menjagai setiap langkah hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu dan mengalaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 yang jadi ayat renungan kita dan juga jadi ayat di tahun ini di GKSI Genesaret. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah suatu pesan dan pengharapan yang disampaikan, dan itu terkait dengan deadline atau garis akhir dari kelangsungan hidup ini, perjalanan hidup ini, dan perjalanan kekristenan kita. Karena itu, kita melihat bagian pertama, ini bagian akhir, ini bagian terakhir. Apa yang akan terjadi di akhir-akhir kehidupan ini? Ada yang menyatakan bahwa sekarang kita hidup di akhir zaman akhir. Jadi sudah ada di ujung, sudah ada di akhir dari selesainya kehidupan di dunia yang sementara ini. Itu sebabnya mari kita akan lihat sama-sama tentang konsep firman Tuhan ini. Ada harapan di sini, ada keinginan di sini untuk kita sama-sama mengalami dan memahami dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ayat firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sebagaimana yang dicanangkan tahun ini, terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhir zaman, khususnya hari-hari terakhir, bahkan sekarang, kita sudah sedang mengalami hal-hal yang seperti ini. Yaitu apa? Kita sedang ada dalam masalah menghadapi serangan, menghadapi gangguan tentang spirit kita, roh kita, bahkan tentang jiwa kita. Saya mendengar informasi bahwa akibat pandemi banyak orang bunuh diri. Dan saya dapat informasi bahwa di Jakarta dan sekitarnya itu ada kurang lebih ada 20 pendeta juga yang stres karena akibat pandemi ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin bisa jadi kita tidak dapat mengendalikan jiwa kita atau keinginan atau hasrat atau perasaan kita. Karena itulah firman Tuhan berkata, semoga Allah dengan damai sejahteranya memelihara tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita akan melihat bahwa ini adalah bagian akhir. Yang paling penting di sini adalah bagaimana agar di akhir perjalanan kehidupan kita ini, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Kita tahu bahwa waktu kita diselamatkan, roh kita sudah diselamatkan, bahkan sudah sempurna, tanda kutip. Tapi jiwa kita
sedang ada dalam peperangan, sedang ada dalam perebutan, sedang ada dalam problem. Artinya jiwa kita belum sempurna. Apalagi tubuh kita. Tubuh kita akan sempurna pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Tetapi ayat ini berkata bahwa roh, jiwa, dan tubuh harus terpelihara atau semoga terpelihara pada waktu kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 Alkitab tertulis demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu ayat 12, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di penghujung akhir zaman ini. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bumi ini menurut 2 Petrus pasal 3 ayat 10 itu akan lenyap, bumi ini akan hancur dengan kedahsyatan. Dengan kedahsyatan yang datang dari Tuhan atau akan terjadi demikian. Karena itu dikatakan, kalau demikian bumi ini akan hancur dan segala isinya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena akan adanya penghancuran bumi, akan hilangnya bumi ini, hancurnya segala sesuatu ini, maka disarankan, diharapkan, diperintahkan agar ayat 12, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mempercepat kedatangan Tuhan harus hidup suci, harus hidup saleh. Kenapa? Saya ulangi. Karena bumi ini akan lenyap, bumi ini akan hancur dengan kedahsyatan. Dan karena itu kepada mereka atau saudara dan saya yang bagian dari yang mempercepat kedatangan Tuhan dan menanti-nanti kedatangan Tuhan, dituntut untuk hidup suci dan saleh. Kenapa? Karena pada deadline itu, hari terakhir, hari Tuhan, maka cuma ada dua hal. Yang pertama, kita beroleh keselamatan, yang diselamatkan, dan yang lain beroleh hukuman. Dan semua yang hidup ini masuk pada periode hidup berikutnya. Yang diselamatkan masuk pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang tidak diselamatkan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Cuma ada dua pilihan. Karena itu, pada saat itu tuntutannya adalah hidup saleh, hidup suci. Nah itulah sebabnya dalam tema kita tahun ini, hidup terpelihara sempurna, 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Dengan kata lain, maksudnya adalah untuk sampai pada titik akhir tersebut, maka pada saat kita sampai pada titik itu, kita harus sudah mencapai kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Jadi kenapa? Karena kita akan sampai pada titik akhir. Sebagaimana orang-orang yang sekolah sampai pada titik akhir sekolah adalah lulus atau tidak lulus. Titik akhir dunia, perjalanan iman saudara, perjalanan kehidupan kita, apakah kita termasuk yang lulus, termasuk yang akan berhasil, termasuk yang akan mencapai apa yang kita harapkan selama ini, selamat, masuk surga. Apakah kita akan capai itu? Apakah kita akan lulus? Karena itu syaratnya, nilainya adalah Alkitab berkata,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi, kenapa? Karena kita akan mencapai titik terakhir, lulus atau tidak lulus. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kenapa roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna di akhir zaman ini. Kenapa? Karena tantangan di akhir zaman ini bisa memungkinkan saudara dan saya rusak imannya, rusak jiwanya, hancur tubuhnya. Karena jiwa tidak terpelihara, maka banyak hal yang terjadi. Stres, bahkan bisa sakit jiwa. Bahkan terjadi perceraian. Dan banyak hal-hal tindakan yang semestinya tidak dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi karena kualitas jiwa, kualitas rohnya, spiritnya tidak mencapai titik tertentu. Saya perumpamakan, kalau kita bermain di pinggir laut atau pinggir sungai, akan berbeda keterampilan, daya tahan, dan kekuatan ketika kita bermain di tengah laut atau di alam samudra raya yang bebas. Ibaratnya seperti itu. Kita sedang ada di akhir zaman yang makin ke sana, makin seperti mengarungi lautan yang semakin badainya kencang, ombaknya makin kencang. Satu bagian dari pandemi COVID Corona ini untuk kita dapat bersyukur, satu bagian dari hal itu, ini melatih saudara dan saya. Dan ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya, seberapa kuat kita, seberapa tahan kita, bagaimana mengelola jiwa ini. Bertepatan dengan hari libur yang panjang minggu sebelumnya, maka orang ekspresinya kita bisa lihat, ternyata selama berbulan-bulan dikurung di rumah, rupanya jiwa ini bergejolak, mengalami tekanan sedemikian rupa. Maka tidak heran ada pendeta yang stres, bahkan ada yang gila. Tidak heran kalau ada orang yang jadi bunuh diri. Karena apa? Itu adalah suasana di mana jiwa sangat tertekan. Sekali lagi bahwa di akhir zaman, maka kehidupan seperti itu akan terus makin ke sana. Belum lagi hasil produk dalam segala hal, termasuk manusia-manusia ini, saudara dan saya. Kita bisa lihat perbedaan antara orang-orang tua kelahiran yang dulu dengan kelahiran sekarang, anak-anak zaman now yang dibangga-banggakan. Anak milenium. Kita bisa uji lebih kuat tantangan, menghadapi tantangan, atau lebih rapuh. Anak-anak kecil sudah bisa bunuh diri. Anak-anak kecil sudah bisa buat kejahatan yang lebih, yang dulu-dulu hanya diperbuat oleh orang-orang tua. Kenapa? Inilah zaman akhir. Inilah situasi di mana benar firman Tuhan, benar arahan Rasul Paulus. Semoga roh dan jiwa tubuh kita terpelihara sempurna menjelang atau pada saat kedatangan Tuhan. Karena itu Kristen, orang percaya harus sadar ini. Kita sedang menuju pada wisuda, pengangkatankah, ketemu dengan Tuhankah, Tuhan datang kali kedua, kita perlu mencapai titik kulminasi rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan selain itu, sementara kita berjuang untuk mencapai titik ujian lulus itu, kita sedang dalam ujian, kita sedang proses, dan tantangan makin besar. Nah, karena itu, saran firman Tuhan berkata tadi, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ayat
2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Tadi kita baca sampai 12. Saya ulang ya 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsurnya akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sambil menantikan itu, sarannya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang firman Tuhan harapkan dari kita, supaya kita hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Maka, mari kita akan lihat firman Tuhan yang menjadi titik akhir dari perjalanan hidup ini, atau paling tidak kita lihat gambarannya demikian. Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pada deadline kehidupan ini di dunia yang sementara ini, titik terakhir dari akhir zaman buat kita adalah di mana kita bertemu berjumpa dengan Tuhan dan dunia masuk dalam penghukuman, masuk dalam penghancuran. Dan karena itu kita diharapkan dituntut untuk hidup suci. Karena itu, kenapa firman Tuhan berkata, semoga, yang kadangkala dalam pemahaman teologi tertentu berkata, ini kok seperti tidak beriman pakai kata semoga. Tapi itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Kenapa sepertinya ada kata semoga? Kenapa? Karena bisa saja di kesulitan di akhir zaman ini, banyak orang tersingkir, banyak orang tidak tahan, banyak orang murtad, banyak orang jadi tinggalkan jalan yang benar. Nah, karena itu kuncinya supaya roh kita terpelihara, jiwa kita terpelihara, tubuh kita terpelihara. Khususnya kalau jiwa kita tidak terpelihara, kalau tidak bisa dikendalikan, dia bisa hanyut, dia bisa hancur, bahkan paling tidak bisa jadi masalah. Karena itu orang percaya harus sadar bahwa hidup di akhir zaman, zaman akhir ini adalah tidak hanya berkat Tuhan tercurah, tidak hanya janji-janji Tuhan datang, tidak hanya kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terjadi, tapi termasuk ini adalah tantangan, cobaan, dan ujian. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, hari-hari terakhir zaman akan sukar, termasuk orang akan mencintai dirinya sendiri. Kita ada di era di mana betul-betul kita lihat kesukaran semakin menjadi-jadi. Kita ada di zaman yang semakin sulit, kita ada di zaman teknologi yang juga tidak begitu mudah diaplikasikan bagi orang-orang tertentu. Dan itu bisa mempercepat dan itu bisa menambah semakin sulitnya hidup ini. Berakhir dengan zaman dikuasai oleh antikris, maka kesulitan akan semakin sulit. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, hai orang percaya, sikap kita terhadap hidup ini harus sadar bahwa kita sedang ada dalam ujian, kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, kita menghadapi tantangan demi tantangan. Karena itu, teologi kemakmuran harusnya sudah dapat dikoreksi sekarang. Terkoreksi secara otomatis. Harusnya. Karena kita sedang menghadapi tantangan, menghadapi berbagai hal. Mereka-mereka yang berkata, mereka terpelihara bebas, bahkan bisa memerintahkan COVID pergi. Tapi ternyata dia tidak pergi. Karena itu, kita harus mengerti
sisi lain iman, sisi lain kehidupan. Sekali lagi, tidak hanya dipelihara, tidak hanya diberkati, tapi juga diizinkan mengikuti tantangan, proses, dan ujian. Ada gereja yang begitu menghebohkan di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Karena ketika mereka mengikuti protokol kesehatan, mereka cuma melangsungkan ibadah online, dan itu cuma petugas ibadah, tidak ada jemaat yang ibadah. Tapi ternyata semua petugas itu kena COVID dan merembet ke keluarganya dan heboh di kalangan media. Lalu gembelanya berkata, satu hal yang paling dia takutkan waktu itu adalah dia tidak mau reputasinya hancur. Karena gereja mereka besar, mereka ingat tentang reputasi, ingat tentang akan hancur. Tapi Tuhan baik. Tuhan berbicara kepada gembala ini melalui firman Tuhan untuk mulai disadarkan bahwa mereka harus mulai hormat dan takut akan Tuhan. Gembalanya dalam kesaksian berkata bahwa sebelum kejadian ini, khotbah-khotbah dan apa yang disampaikan hanya sekitar tentang pemeliharaan, tentang kebaikan Tuhan. Tetapi tentang takut akan Tuhan, itu tidak disinggung. Tapi sejak peristiwa itu, roh takut akan Tuhan turun atas gereja ini melalui gembala yang pendeta, sehingga dia berkata, mulailah sejak itu kami mulai mendengungkan bahwa roh takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan itu mulai dilaksanakan. Puji Tuhan, 50 pengerja yang kena COVID itu tak satu pun yang meninggal. Walaupun ada di antara mereka yang punya pemicu seperti yang lain-lain itu darah tinggi dan sejenis penyakit itu, tapi 50 mereka tidak ada satu pun yang meninggal. Dan satu hal yang paling penting adalah mereka sampai pada satu pemahaman bahwa kita harus kembangkan di gereja menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Karena itu fasilitas ekonomi yang ada bisa menghina-bobohkan saudara dan saya. Apalagi dengan kemasan teologi kemakmuran. Itu bisa membuat kita bisa tersingkir dan bisa bermasalah di akhir zaman ini. Karena itu saya ulangi sekali lagi, ini penting sekali buat kita, paling tidak kita orang GKSI. Kita harus tahu bahwa hidup ini, kekristenan ini tidak hanya berkat, tapi ada tantangan, ada proses, ada pembentukan. Ini zaman di mana kita diuji. Bahkan apa yang dipercayakan kepada kita, baikkah itu, lebihkah itu ada termasuk ujian buat saudara. Apakah kita tetap meninggikan Tuhan? Apakah kita tetap takut akan Tuhan? Apakah kita tetap menghormati Tuhan? Dan karena itu, kita butuh dukungan. Karena itu ayat ini berkata, semoga, artinya, biarlah itu terjadi. Itu harapan kita, itu keinginan kita. Siapa yang dapat memungkinkan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna? Hanya Tuhan. Karena itu di situasi tantangan seperti ini, andalkan Tuhan. Hanya Tuhan melalui kasih karunia dan kehebatan anugerahnya bisa menolong saudara dan saya untuk jiwa kita tidak gundah gulana dalam berbagai arus kehidupan ini yang sangat menakutkan itu. Kalau Tuhan menolong saudara, Tuhan mencengkeram jiwa saudara, maka ada kemungkinan benar firman Tuhan ini, jiwa kita akan terpelihara sempurna. Yang kedua, kita butuhkan iman yang akurat, iman yang memadai, pemahaman teologi yang benar dan akurat, pemahaman akan firman Allah yang benar. Iman yang rapuh, iman yang tidak akurat akan hancur di akhir zaman ini. Sekali lagi yang akan membuat terpeliharanya roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Iman. Dibutuhkan iman yang akurat dari saudara dan saya. Dan dibutuhkan perlindungan dan dukungan rohani dari pemimpin rohani, dari pengayom rohani, atau apalah sebutnya, ada yang bilang bapak rohani, agar roh jiwa kita terpelihara. Penting
kita tetapkan dalam hidup ini, siapa sumber kita? Tentu yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, apakah kita memiliki sumber kehidupan rohani yang pasti dan jelas? Atau kita seperti orang yang tidak jelas? Di akhir zaman sekali lagi dengan teknologi, dengan tantangan dan zamannya. Selain bisa dimanfaatkan, bisa mendukung demi kebaikan. Tapi di sisi lain bisa juga menghancurkan atau membawa masalah. Kenapa saya katakan bagaimana terpelihara roh, jiwa dan tubuh kita? Satu, dari Tuhan. Dua, iman kita sendiri. Dan tiga, melalui dukungan rohani, perlindungan rohani, arahan rohani. Bagian terakhir ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di era informasi yang terbuka, belum lagi zaman teknologi ke depan akan membuat seseorang sesuka-sukanya mau datang ke gereja, dia bisa berkata tetap beribadah di tempat tidur dengan melalui YouTube, bahkan nanti ke depan melalui teknologi yang semakin canggih. Apakah itu cukup? Yang kedua, dengan bebasnya kita ke sana kemari memilih, kita bisa pilih sendiri. Tapi sekali lagi, apakah rohani kita, iman kita sudah cukup untuk memilih sendiri makanan rohani? Atau kita bisa dengan mudah terjebak masuk dalam kesesatan. Mudah terjebak masuk dalam ajaran yang gak betul. Kita ada di tengah-tengah serigala berbulu domba. Kita lihat dia domba, kita lihat dia baik, kita lihat dia pendeta. Tapi dia utusan dari yang lain. Dia punya ambisi, dia punya keinginan yang lain. Dan itu sebabnya sangat berbahaya di akhir zaman ini. Untuk kita berjaga-jaga terhadap itu. Kita harus pilih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu kita butuh dukungan, kita butuh iman yang cukup, dan kita butuh Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang sadar akan hal ini, mari arahkan hatimu dan datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan menolong saudara dan saya, kita mungkin sudah tergelincir. Kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia-Nya, mungkin kita juga sudah stres, bahkan mungkin sudah ada di rumah sakit. Nah, karena itu lebih lagi, harapkan lebih lagi pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Biarlah Roh Kudus menolong saudara, biarlah firman-Nya menguasai pikiran kita. Untuk pikiran kita tidak hanyut kemana-mana, mengarungi lautan yang begitu dahsyat ini. Dan karena itu mari kita sama-sama berdoa. Menyerahkan hidup kita sebagaimana tema kita ini. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di akhir zaman. Bapa di surga, kami ada di akhir zaman. Kami sedang mengalami deraan dari berbagai situasi, kondisi, bahkan pandemi COVID ini. Membawa banyak kesulitan dalam berbagai kehidupan. Yang bahkan juga sedang menerpa jiwa kami. Karena itu kami datang kepada Bapa untuk melindungi dan menjagai kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh tubuh kami. Berlindung di dalam tangan kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami berdoa dan bersyukur untuk roh kami yang sudah diselamatkan oleh curahan darah Yesus, anak domba Allah. Kami diselamatkan dan roh kami disempurnakan. Jiwa kami yang sedang bermasalah dengan berbagai persoalan hidup, berbagai tantangan, bahkan masa lalu yang masih menggoda, mengganggu jiwa dan pemikiran kami. Tantangan bagaimana hidup ini sedang mempengaruhi hidup kami. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi seluruh hidup kami, jiwa kami ke dalam tangan kasih karunia dan anugerah-Mu. Agar jiwa kami terpelihara sempurna. Jagai pikiran kami dengan kuasa roh-Mu dan firman-Mu bangkit. Agar anak-anak-Mu khususnya di GKSI Genesaret ini, jiwa mereka tentram, penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun banyak persoalan yang datang, tapi jiwa tetap bebas bersama dengan kekuatan roh-Mu dan firman-Mu bangkit. Sehingga semakin kuat dan semakin dahsyat.
Kami berdoa untuk tubuh agar terpelihara khususnya dari serangan penyakit dan bakteri. Mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Biarlah ada mujizat, biar ada kesembuhan, ada perlindungan. Cukup sudah serangan pandemi COVID ini agar anak-anak-Mu terjaga secara sempurna. Dan kami menanti pada saat Engkau datang kali kedua, kami terima tubuh yang sempurna. Karena itu kami mohon anugerah dari Tuhan agar perjalanan hidup kami ke depan ini ada di bawah naungan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami berserah kepada perlindungan dan kepada kemahakuasaan-Mu. Karena yang dapat melindungi kami secara sempurna hanya Engkau ya Bapa, hanya Engkau ya Allah. Karena itu dengarlah seruan doa kami, dengarlah rintian kami. Ini doa kami, ini harapan kami, ini permintaan dan permohonan kami kepada Bapa. Jagai kami, lindungi kami, biarkan jiwa kami terpelihara sempurna di dalam pemeliharaan kasih sayang-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian kita di hadirat Tuhan. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini Bapa. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami percaya Tuhan melalui firman yang Kau telah sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini, untuk kami lebih mengerti, untuk kami lebih tahu lagi setiap rencana-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya kekuatan firman-Mu itu luar biasa bagi kami, supaya setiap kami Tuhan untuk menjaga seluruh kehidupan kami, tubuh kami Tuhan, jiwa kami, dan roh kami Tuhan, untuk tetap hidup kami
di hadapan-Mu dengan sempurna Bapa, supaya terpelihara dengan baik sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus selalu memberi kekuatan di dalam setiap hidup kami, sehingga kehidupan kami Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap pribadi-pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, terutama khususnya jemaat-Mu yang Genesaret, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan pakai dalam hidup mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam hidup mereka, usaha dan pekerjaan mereka semuanya Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka dan pekerjaan mereka. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan ada nyata di dalam bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang taat kepada-Mu, bangsa yang takut kepada-Mu Tuhan, bangsa yang memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami serahkan pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami juga adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau pun merencanakan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga berkati. Dan saat ini kami percaya banyak setiap hamba-hamba-Mu, mereka juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui online ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, Tuhan berkati setiap Tuhan pemberitaan firman mereka kepada setiap umat-Mu Bapa melalui online ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Kau berkati Tuhan kami anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, kami boleh bertumbuh dan kami boleh dewasa, dan kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pribadi-pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita dan angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera, kasih sayangnya, kasih setianya, dan kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal bersama dengan saudara. Diberkati keluarga saudara, diberkati rumah tangga saudara, berkati anak-anak saudara, diberkati anak cucu saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, dan diberkati pelayanan saudara, pengabdian saudara. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu yang melimpah ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.